Sholatnya dijaga ya Neng. Zikirnya juga yang rajin. Insya Allah nanti juga hilang sendiri kok. Apa nih yang hilang sendiri? Rani ini langsung teriak kesakitan. Entah mungkin kekencengan kali mencetnya. Tapi ternyata bukan bro. Dipencetnya ini pelan. Kayak cuma disentuh gitu kayak ditempel gini. Tapi Rani langsung wah. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Welcome back to House Horror, dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor dari kalian yang mungkin aja kejadian sama gue. Dan pada kali ini gue mau nyeritain pengalaman dari seorang teman gue nih yang udah ngirimin cerita. Kita sebut aja namanya Rani. Jadi waktu itu Rani ini kerja gitu ya, dan dia dapat reward gitu ya, dapat hadiah dari kantornya sebagai bentuk apresiasi lah buat kerja keras timnya Rani. Yang pada akhirnya bosnya Rani ini ngajak Rani dan timnya itu pergi ke sebuah villa yang ada di puncak katanya. Nah dari awal sebenarnya Rani ini emang nggak niat gitu buat ikut acara itu. Dia juga udah bilang tuh sama temen-temennya kalau dia pasti nggak bakal dibolehin nih sama ibunya. Apalagi kalau mesti pergi jauh terus nginep-nginep gitu, nggak boleh nih si Rani. Tapi temen-temennya Rani ini pada maksa bro. Dan terus aja tuh ngebujuk si Rani buat ikut. Ya itu sekali-sekali lah, yuk bareng kita refreshing. Lagian nggak jauh kok, cuma ke puncak doang, ke villa. Nah akhirnya ya udahlah, Rani berusaha buat minta izin nyokapnya gini kan. Akhirnya setelah drama perizinan yang lumayan panjang, akhirnya ibunya Rani ini ngizinin. Tapi ternyata ketika liburan ini Rani malah mendapatkan kejadian yang gak pernah bakal dia lupain seumur hidup. Gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita gak usah lama-lama lagi, udah siap mode horror aktif. Jadi hari Sabtu sekitar tanggal 4 Juli tahun 2020. Rani sama teman-temannya pulang kerja agak siangan tuh, sekitar jam 2. Tadinya itu ada 8 orang nih yang mau pergi ke puncak. Sebut aja ada Pak Wahyu, bos mereka. Ada Mbak Mila, admin, terus ada Adi, Novi, Ersa, Fani, dan yang terakhir itu si Rani sendiri. Cuma waktu itu salah satu temennya Rani, yaitu Adi, dia mendadak ngebatalin nih bro. Dia nggak jadi ikut karena ada urusan lah gitu, ada sesuatu hal. Akhirnya mereka bertujuh nih pergi ke puncak. Udah tuh, pergi mereka, dan awal-awal itu perjalanan mereka ke puncak lancar-lancar aja. Tapi semakin jauh, Rani ini ngerasa aneh. Perasaan jalan yang dilewatin itu bukan jalan yang biasanya menuju ke puncak nih. Sampai si Rani bilang dalam hati, ini beneran jalannya apa gue lupa gitu. Singkat cerita, setelah hampir 2 jam perjalanan, mereka berhenti dulu nih di salah satu warung di pinggir jalan buat ya sekedar beli cemilan sama minuman gitu. Di situ Rani buka maps di HP-nya dia nih, buat nyari tahu nih gue di mana sebenarnya kan. Dibuka maps sama dia, dan ternyata dia bukan di puncak, tapi dia udah sampai di daerah yang namanya itu Halimun Salak Mountain National Park. Artinya mereka ini udah ada di kaki Gunung Salak. Wah, Rani panik loh, kok jadi melenceng jauh gitu kan. Kenapa malah jadi ke Salak? Kan Sukabumi ya, setahu gue Sukabumi. Kenapa jadi ke Sukabumi? Wah, di situ Rani ngerasa dibohongin, dia pengen banget tuh marah-marah, ngomel-ngomel kan. Cuma ya sayangnya di sisi lain Rani udah keburu sampai di situ. Mau gimana lagi? Ya udah, akhirnya dia pasrah lah dan ikut aja tuh kemana teman-temannya dia ngebawa. Ternyata mereka ngebawa Rani ini bener ke villa. Cuma yang di bawah kaki Gunung Salak bro, bukannya di puncak. Dan mereka sampai di villa itu sekitar jam 6 sore. Ya mau maghrib lah. Dan menurut ekspektasinya Rani, mungkin villanya bagus nih ya kan. Kayak villa-villa yang dulu pernah dia main tuh di puncak. Minimal ya temboknya bersih lah, apanya ada kolamnya segala macem. Tapi ternyata villa mereka ini beda banget bro sama yang sebelum-sebelumnya Rani pernah samperin. Jadi villanya ini bisa dibilang 2 lantai. Dan semuanya itu terbuat dari kayu. Dan di situ kayak kurang kerawat gitu lah. Jadinya ini villa kelihatan serem. Rani lihatlah sekeliling kan. Dan ternyata di sebelah villa mereka itu ada juga rombongan. Ya mungkin mereka lagi gathering atau apalah. Pokoknya lagi ada rombongan yang lagi ada acara juga. Untung ada rombongan itu. Jadi suasananya itu nggak begitu sepi lah. Karena ada yang lagi gathering juga nih. Ya udah, akhirnya mereka have fun lah di villa itu kan. Mereka bakar-bakar, mereka ketawa-ketawa, main game segala macam ya. Nah itu sedikit buat Rani jadi oke lah, nggak apa-apa gue dibawa ke sini. Yang penting asik juga gitu. Singkat cerita, setelah beres-beres barang segala macam, mereka mutusin buat makan malam. Jadi rangkaian kegiatan mereka malam itu ya cuma masak, makan bareng. Udah habis itu ya ngobrol-ngobrol entah
ketawa-ketawa segala macam, nggak ada kegiatan-kegiatan yang spesifik. Sampai akhirnya Rani sama teman-temannya mulai bosen nih. Akhirnya dia sama beberapa teman dia yang lain mutusin buat keluar villa ya, hitung-hitung cari angin. Naik motor nih mereka keluar. Beberapa menit keluar dari villa itu, mereka ketemu nih sama warung. Waktu itu warungnya sepi ya, mungkin karena udah malam kali. Ya udah dia nongkrong di warung itu sama teman-temannya, pesen es teh manis sama mie. Singkat cerita, mie jadi, teh manis jadi, makanlah tuh mereka semua. Soalnya kondisi waktu itu dingin, bikin laparan bawaannya lah pokoknya. Nah pas lagi asik-asik makan kayak gitu, tiba-tiba si Rani ngomong kayak begini. Kalian nggak ngeri gak sih sama villa kita? Ran, bukannya lagi dapet itu si Mila sama Fani ya? Kalau yang Parno sih? Mbak Mila sama Fani lagi dapet ya? Wah, harus hati-hati Mbak. Kalau kita lagi di lingkungan kayak gini. Tenang aja Ran, aman kok. Iya sih, cuma perasaan aku mendadak gak enak Mbak. Udah, itu kan cuma perasaan kamu aja Ran. Gak usah Parno. Udah cepet abisin makanannya. Habis itu kita balik ke villa. Singkat cerita, setelah mereka semua selesai makan, baliklah nih mereka ke villa. Dan sesampainya mereka di villa, mereka udah capek, itu udah kekenyangan dan akhirnya ngantuk. Ya udah, mereka langsung siap-siap aja tuh buat tidur. Waktu itu posisi tidur cewek sama cowok dipisah. Yang cewek tidur di lantai atas, yang cowok di bawah tuh. Dan malam itu untungnya nggak kejadian apa-apa. Semuanya tidur nyenyak tuh sampai pagi. Pagi harinya setelah sarapan, bos mereka ini si Pak Wahyu bilang kalau pagi itu agendanya adalah pergi ke Curug Cigamea namanya, ke air terjun. Wah, teman-teman Rani yang ngedenger itu pada seneng lah, pada semangat tuh, ayo ke Curug gitu kan. Soalnya semalaman mereka cuma diem aja tuh kan, di villa nggak ada acara apa-apa. Tapi anehnya si Rani ini bukannya ikut seneng, dia malah kayak yang khawatir gitu, kayak penuh nih pikiran nih. Soalnya dia mikirin kan, ada yang dapet nih di rombongan mereka, si Fani sama Mbak Mila lagi hide. Rani takut karena dari cerita-cerita yang dia denger, terus mungkin pengalaman teman-temannya gitu ya, ini mereka lagi di alam bebas, terus mau pergi ke curug. Nah pergi ke curug bawa 2 orang lagi halangan, takutnya terjadi apa-apa, walaupun belum tentu. Tapi ya mau gimana lagi, mayoritas pada setuju buat pergi ke curug. Ya Rani nggak bisa apa-apa gitu kecuali ikut. Pergilah mereka ke curug itu kan, jalan kaki nih. Karena emang ya jarak dari villa ke curug itu nggak terlalu jauh lah, sekitar 400 meteran. Dan pas mereka sampai di curug itu, ternyata suasananya lumayan rame. Banyak tuh pengunjung-pengunjung lain. Bahkan ada juga nih yang camping di sekitaran curug itu. Nah teman-temannya Rani nggak pedulilah, rame, sepi. Ngelihat curug kayak begitu, langsung pada nyebur tuh. Cuma si Rani doang nih, ya. Dia cuma nunggu aja tuh di pinggir curug, duduk, ngeliatin teman-temannya. Dan Rani ini kayak yang parno gitu kan, dia kayak ngeliat sekeliling gitu. Kayak nyari-nyari sesuatu, nggak tahu apa yang dicari. Nah temen-temennya yang ngeliat si Rani cuma celingak aja dipanggilin dong, woi Ran, ayo sini nyebur. Ya udah kan, karena dipanggil-panggilin gitu, akhirnya Rani ikut masuk juga nih ke dalam air. Ya udah di situ dia mulai lupain lah ketakutan dia. Dia mulai nikmatin curug itu, dia main air segala macam. Dia berenang sana kemari sampai sesekali foto-foto. Singkat cerita, setelah kurang lebih 2 jam mereka main air di curug itu sambil foto-foto segala macam, mereka mutusin buat baliklah ke villa gitu kan. Karena jari udah keriput semua nih dan mereka juga udah kedinginan. Nah di sini, ketika mereka jalan balik ke villa, suasananya mulai beda nih. Jalanan yang sebelumnya rame itu, sekarang udah sepi. Dan pas di pertengahan jalan, Rani ini ngeliat sesuatu yang gak dia lihat pas awal berangkat tadi. Jadi dia ini sempat ngeliat kayak ada semacam curug kecil yang bisa dibilang kondisinya kayak gak pernah ada yang main ke situ. Gak kerawat ini curug dan kayaknya jarang dijamah orang. Dan airnya tuh warnanya hijau, beda sama curug Cigamea yang airnya jernih. Rani ngomong lah nih ke teman-temannya kan kalau dia ngeliat curug ini, tapi teman-temannya ini kayak gak percaya. Ran, kamu dari kemarin parno terus. Mana sih orang gak ada apa-apa? Gak ada curug lain? Iya Ran, itu cuma perasaan kamu aja. Udah gak usah terlalu takut, gak usah mikir yang kemana-mana. Di situ si Rani cuma diem aja sambil ngomong dalam hati, apaan sih? Padahal jelas-jelas itu ada lembah, ada curug nih, matanya pada picek apa gimana? Ya udahlah kan Rani nggak mau
berdebat lagi, lanjut nih jalan. Cuma di sini perasaannya Rani makin gak enak aja tuh. Dan sepanjang perjalanan dia tuh ngerasa kayak ada yang ngawasin. Selain itu, dia juga ngerasa kok badannya kayak mulai berat. Tapi Rani nggak mau mikir yang macem-macem lah. Dia terus tuh jalan. Singkat cerita, setelah mereka sampai lagi di villa, Rani langsung tiduran aja tuh di sofa. Dan dia ngerasa capek lah, badannya lemes banget di situ. Mungkin kebanyakan main air kali, kebanyakan berenang. Dia rebahan sebentar di situ sambil ngerejep. Nah, selang beberapa menit, tiba-tiba dia bilang kayak gini ke teman-temannya. Nanti kalau kita liburan, kita kesini lagi yuk. Enak nih tempatnya. Nah, teman-temannya Rani yang ngedenger itu jadi agak bingung. Soalnya sebelumnya mereka ini ngedenger si Rani ini kayak ketakutan main ke curug itu gitu loh. Nggak ada yang kayak antusias, ngerti nggak? Nggak ada kayak kelihatan dia itu mau have fun. Kayak kelihatan malah orang parno di curug itu. Tapi kok tiba-tiba dia ngomong kayak tadi. Nah, ya udahlah karena teman-temannya si Rani. Oh, baguslah gitu kan. Lalu akhirnya enjoy juga. Ya udah, iya Ran gitu. Nanti balik lagi. Setelah mereka selesai ngobrol-ngobrol, mereka mulai siap-siap nih buat check out dari villa. Sementara yang lain pada beres-beres barang, pada packing, si Rani milih buat mandi dulu. Dan pas Rani lagi mandi, wah di sini dia baru tahu. Ternyata dia lagi haid juga. Rani bingung banget tuh. Soalnya di tanggalan harusnya waktu dia haid itu masih jauh. Kok ini udah haid? Tapi ya udahlah, mungkin karena kecapean kali. Kan bisa kan, karena capean itu haidnya jadi datang lebih awal. Akhirnya dia buru-buru mandi itu, dia buru-buru bersih-bersih. Habis itu dia beresin semua barang-barang dia. Singkat cerita, setelah semua barang-barang udah siap, mereka check out lah dari villa ini. Dan mereka mutusin buat pulang lewat jalur yang lain nih, yang beda dari pas mereka datang. Lewat jalur atas gitu loh, yang bisa dibilang agak muterin lereng Gunung Salak. Nah, awal-awal sih nggak ada masalah, tapi setelah beberapa jam perjalanan, mulai nih ada hal yang janggal dari Rani. Jadi tiba-tiba Rani ini pinggangnya sakit bro. Entahlah, mungkin yang orang-orang Sunda bilang sembilangan kali ya apa. Lagi dapet kan biasanya sakit tuh pinggang, perut lah entah gitu kan. Tapi di sisi lain Rani ini juga ngerasa kayak pundak kok berat banget. Kayak ada sesuatu yang nempel nih di badan dia. Rani sempat bilang nih ke salah satu temennya. Kok tiba-tiba pinggang gue sakit. Terus kok badan gue berasa berat. Tapi temen Rani ini dengan santai bilang, elah paling lu kecapean aja. Kan kita habis perjalanan jauh nih. Rani di situ coba buat, oh iya kali ya. Iya deh, emang ini capek aja karena habis perjalanan jauh. Coba buat mikir positif. Singkat cerita, akhirnya mereka sampailah di rumah masing-masing itu sekitar jam 4 atau setengah 5 sorean. Dan biasanya si Rani ini bakalan langsung istirahat tuh setelah dia pulang dari mana-mana. Tapi kali ini ada yang beda dari dia. Setelah Rani udah di dalam rumah, dia langsung pergi ke dapur. Habis itu dia langsung cuci tangan tuh di wastafel. Dan setelah dia nyuci tangan, si Rani langsung rebahan tuh di sofa di ruang tamu. Sambil buka-buka foto sama video di HP. Dan lihat-liatin tuh kan foto pas di curug, video-video pas di curug. Dan pas ngeliat itu, dia bilang lagi dalam hati nih, balik lagi ke sana. Di mata Rani, semuanya seakan-akan normal-normal aja. Dan Raninya pun ngerasa biasa aja gitu loh, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi dia nih jadi lebih sering buka HP aja tuh. Buka foto video pas dia lagi ada di Curug Cigamea itu. Bahkan saking senengnya Rani sama foto-foto, video-video di curug itu, dia sampai jadiin foto itu jadi wallpaper di HP-nya dia. Sama di komputer kantor itu jadi wallpaper. Mungkin ya kedengarannya normal-normal aja gitu ya. Mungkin akhirnya dia merasakan kenikmatan dari curug itu. Tapi di sini yang aneh. Semua yang dia alamin sama Rani itu kelihatan normal, kelihatan baik-baik aja dari sudut pandangnya Rani. Tapi dari sudut pandang teman-temannya Rani, ada yang salah bro sama si Rani ini. Rani ini berubah total sikapnya. Dia jadi sering ngelamun, sering diem, gak banyak omong. Sekalinya ngomong, gak jauh-jauh yang dibahas ya curug itu lagi. Dan sikap Rani yang kayak gitu ternyata gak cuma di kantor aja, bahkan di lingkungan rumah gitu ya, di dalam rumahnya pun kayak gitu. Sampai waktu itu ibunya Rani sempat cerita-cerita gitu ya ke temen-temennya si Rani nih yang ikut ke curug waktu itu. Kalau beliau ini bingung banget sama kelakuan anaknya. Jadi waktu itu
pas si Rani baru pulang dari Curug, si Rani ini nggak langsung masuk ke dalam rumah. Ini yang dilihat ibunya nih. Tahu apa yang dilakuin? Rani ini berdiri di depan teras rumah dia sambil celingak-celinguk kayak orang bingung, kayak ngeliatin aja tuh kan rumah dia kayak begitu. Tapi ekspresinya kayak orang bingung, kayak ini rumah siapa gitu loh. Selain itu, Rani masuk ke dalam rumah nggak ngucapin salam bro. Jadi langsung masuk aja gitu. Sesuatu yang Rani ini agak aneh karena biasanya dia masuk rumah itu salam. Hampir nggak pernah nggak salam. Bahkan Rani yang biasanya sholat on time gitu ya, rajin lah, nggak pernah ketinggalan satu sholat pun. Setelah siklus haidnya kelar, dia ini jadi nggak pernah lagi sholat. Dan yang lebih parahnya lagi, Rani udah nggak lagi manggil mamahnya dengan sebutan mamah bro. Jadi langsung pakai nama. Apa yang terjadi sama dia nih? Kayak, wah ini bukan Rani bro yang pulang nih. Mungkin makhluk lain, tapi ini bukan Rani. Wujudnya doang Rani. Dan lanjut, keterangan ibunya Rani yang lain, dia bilang kalau dia pernah beberapa kali mimpiin si Rani. Dan di dalam mimpinya itu, Rani ini posisinya lagi di bawah pohon sambil kehujanan. Dan dia ini minta-minta tolong gitu ke mamahnya. Dan mimpi itu sering banget. Hampir setiap hari mimpi yang sama tuh ibunya. Padahal pas bangun lihat sebelah, lah ada si Rani. Jadi ibunya Rani sama Rani ini tidur satu ranjang. Setelah beberapa hari kemudian dari Curug itu ya, Rani ngerasa kalau sakit di pinggang ini makin parah. Wah sakit banget. Nggak cuma itu, ini rasa kayak ada yang vruk gitu tuh masih aja tuh berat banget. Sampai akhirnya Rani minta tolong lah sama tukang urut langganan dia buat datang ke rumah gitu kan. Emak-emak lah ini tukang urutnya. Dan kebetulan si tukang urut ini emang udah kenal banget sama Rani dari kecil. Jadi ya ngerti banget lah si Rani itu kayak gimana. Nah pas lagi diurut, seret, tiba-tiba si tukang urutnya nanya kayak begini. Kemarin abis dari mana non? Kok pada ngikut? Pas ngedenger kok pada ngikut, Rani kaget tuh bro. Dia bilang kayak, cuma jadi curug aja kok mak. Akhirnya setelah Rani kelar diurut, udah mulai agak enakan lah gitu badannya ya. Si tukang urut ini lagi-lagi bilang, sholatnya dijaga ya neng. Zikirnya juga yang rajin. Insya Allah nanti juga hilang sendiri kok. Apa nih yang hilang sendiri? Yang ngikutin Rani kah? Tapi sehari setelah diurut itu ternyata rasa sakit di pinggang itu balik lagi. Bahkan yang lebih parahnya lagi, itu saking sakitnya Rani sampai suka kebangun tengah malam. Dan dia juga selalu ngerasa kalau badannya itu tiba-tiba panas. Nggak cuma itu, waktu itu si Rani sempat beberapa kali ngelihat bayangan hitam tinggi gede lewat di depan kamar dia. Nah di saat Rani lagi rebahan di kasurnya, seketika si Rani inget nih sama omongan si emak tukang urut. Kalau mungkin bener nih ada yang ngikut dari curug itu. Tapi yang bikin dia bingung itu kan ada 2 orang lagi yang dapet. Kok mereka nggak diikutin? Kok cuma dia yang diikutin? Sampai Rani mikir lagi gitu kan, apa jangan-jangan gue ngelakuin sesuatu ya di sana? Dan itu sampai ngebuat makhluk-makhluk yang ada di sana nggak suka. Singkat cerita, beberapa hari kemudian datang lagi lah si emak tukang urut ini kan. Cuma kali ini si emak ini lagi ngurusin sepupunya Rani. Nah, tapi rumahnya Rani sama sepupunya ini nggak jauh, deket. Masih tetanggaan gitu bro. Waktu itu si Rani lagi duduk santai nih di teras rumah. Sambil ngeliatin sepupunya lagi diurut tuh. Nah, pas Rani lagi duduk-duduk santai gitu kan. Tiba-tiba si emak ini, si tukang urut ini yang lagi ngurut si sepupunya Rani. Manggil lah si Rani. Neng Rani, lagi libur ya Neng? Iya mak. Gimana Neng badannya? Udah enakan belum? Oh udah kok mak, udah mendingan. Alhamdulillah kalau gitu Neng. Oh ya Neng, maaf. Tolong kesini sebentar. Nah Rani ini ngerasa agak bingung waktu itu. Tapi di sisi lain secara tiba-tiba Rani ini ngerasa kayak takut gitu. Pas diliatin sama si tukang urut ini, kayak ada rasa takut bro. Padahal dia udah kenal lama sama si emak. Ya udahlah karena dia nggak enak sama si tukang urut ini, disamperin lah si emak ini. Ada apa ya mak? Ini Neng, kok temannya Neng belum pulang juga ya? Hah? Temen? Temen yang mana ya mak? Itu Neng, teman Eneng yang kebawa dari curug sana.
Wah, mendadak makin bingung lah si Rani ini kan. Teman dari Curug, belum pulang. Dan masih dalam keadaan yang bingung, tiba-tiba si tukang urut ini ngasih tahu lagi ke Rani. Ya sudah, gini aja Neng. Besok Neng sama mamahnya ke rumah emak aja ya. Biar emak bersihin sekalian itu yang menempel sama Neng. Iya udah mak, nanti Rani bilang sama mama. Walaupun Rani ngerasa bingung dan agak takut juga gitu. Tapi oke lah dia turutin tuh kata-katanya si tukang urut. Ya udah habis dari situ dia kasih tau lah ke mamahnya. Singkat cerita, besoknya Rani sama mamahnya pergi nih ke rumahnya si tukang urut. Pas Rani sama mamahnya udah sampai di tempatnya si emak. Gak tau kenapa si Rani ini ngerasa kok auranya adem banget gitu loh. Bikin Rani jadi tenang. Gak lama keluarlah si emak ini. Diminta tuh si Rani sama mamahnya buat masuk ke dalam. Dan dimulailah nih proses urut atau penyembuhan si Rani ini supaya temen-temennya dia pada pulang. Proses penyembuhan itu alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa dan setelah prosesnya selesai, si tukang urut ini bilang ke Rani sama mamahnya. Kayaknya si Rani ini nggak bisa kalau cuma sekali. Mesti berkali-kali nih soalnya itu nggak cuma satu makhluk aja yang ikut sama dia. Dan yang anehnya lagi, makhluk-makhluk itu nggak semuanya berasal dari curug itu. Tapi banyak juga yang berasal dari tempat lain. Ya akhirnya mau nggak mau Rani turutin lah kan kata-katanya si emak. Supaya dia ya benar-benar bersih nih. Benar-benar udah nggak ada yang ngikutin lagi. Singkat cerita di hari berikutnya ketika proses penyembuhan yang tahap kedua. Mulai ada respon dari sosok yang ngikutin si Rani. Akhirnya terjadi sebuah interaksi nih bro. Antara si tukang urut sama sosok yang ngikutin Rani. Akhirnya setelah interaksi itu ketahuan lah. Emak bilang kenapa kok sosok-sosok itu bisa pada ngikut ke Rani. Jadi ada salah satu sosok yang umurnya seumuran sama Rani. Jadi waktu itu umurnya sekitar 19 tahun lah. Nah gak tahu kenapa mungkin dia ngerasa Rani ini temennya lah kali, sohibnya. Gitu, makanya dia mutusin buat ngikut. Dan sosok ini cerita, ya sosok yang interaksi sama si emak ini cerita. Kalau dulu sebenarnya pernah ada juga orang yang datang ke curug itu dalam rangka liburan acara kantor. Cuma gara-gara ulah salah satu teman kantor yang bercanda nggak pada tempatnya, akhirnya terjadilah bencana yang menimpa sama orang ini. Dan yang lebih ngerinya lagi, menurut si tukang urut ini ternyata setengah diri atau rohnya, entah sukmanya atau lah, pokoknya setengahnya dari si Rani ini sengaja ditahan sama sosok lain yang ada di tubuhnya si Rani. Jadi Rani itu cuma setengah bro, Rani yang asli itu cuma setengah. Dan yang sebetulnya sering banget ngomong pengen balik lagi ke curug itu, pengen balik lagi ke curug itu sebenarnya bukan Rani yang asli, tapi ya sosok itu. Dan kalau sampai Rani berani balik lagi ke curug itu, bisa jadi kemungkinan besar Rani udah gak bakal bisa balik lagi ke badannya sendiri. Artinya yang ada di badan Rani ini udah bukan Rani lagi sepenuhnya. Selain perempuan itu, ada juga dua sosok lain yang ikut. Asalnya itu dari sekitaran kaki Gunung Salak. Dua-duanya itu bisa dibilang penunggu di wilayah itu. Dan wujudnya perempuan juga. Cuma menurut si emak, dua sosok ini katanya tuh kayak gak sengaja kesenggol energinya. Nggak ngerti juga sih gue. Nggak sengaja kesenggol gimana, terus akhirnya mereka ikut. Singkat cerita, setelah proses penyembuhan ini selesai, awalnya Rani udah mulai ngerasa agak tenangan nih. Soalnya sedikit demi sedikit setelah disembuhin, didoain gitu ya, udah mulai kelihatan progresnya gitu. Cuma ternyata Rani salah bro. Yang dia kira progresnya bagus, dia salah. Soalnya si emak ini bilang lagi kalau ternyata sosok yang ikut dari curug itu ternyata udah ngebuka pintu buat sosok-sosok lain masuk ke dalam badannya Rani. Dan ini bukan udah lagi dari daerah Gunung Salak atau curug, tapi dari kantornya Rani, dari deket rumahnya Rani. Wah, jadi magnet dia. Dan kenapa sih emak kok bisa tahu jumlah yang masuk ke dalam badan Rani ini? Jadi di proses penyembuhannya itu emak tuh sempat beberapa kali kayak mencet-mencetin beberapa bagian tubuhnya si Rani. Dan ternyata pas emak ini mencet bagian jari kakinya Rani ini langsung teriak kesakitan. Entah mungkin kekencengan kali mencetnya, tapi ternyata bukan bro. Dipencetnya ini pelan, kayak cuma disentuh gitu, kayak ditempel gini. Tapi Rani langsung wah sakit banget. Dan dari sinilah atau gimana caranya emak tahu
Ada berapa tuh yang ikut. Setelah itu, emak ini nyaranin lagi ke Rani buat lebih dirajinin lagi nih ibadahnya. Sholatnya, ngajinya, segala macam, zikirnya. Supaya dia nggak gampang kena lagi. Dan yang anehnya, setelah Rani pulang dari rumah si emak, dia ini ngerasa kayak beda banget. Dia ini ngerasa kayak udah nggak ada keinginan lagi buat balik ke Curug itu. Bahkan dia jadi ngerasa apa ya, trauma gitulah. Begitu ngeliat foto sama video di Curug itu. Tapi merasa tiba-tiba badan kayak berat gitu, itu masih sering terjadi. Selain itu, Rani juga ngerasain ada sesuatu nih di bagian tangan. Ya akhirnya Rani mutusin buat ngubungin lagi nih si emak. Diceritain lagi tuh soal apa yang dia rasain. Dan emak ini bilang kalau Rani ini harus lebih dalam lagi dibersihinnya. Singkat cerita, di pertemuan selanjutnya, Rani ceritain lagi tuh soal rasa berat sama soal kondisi tangan kiri yang berasa kayak ditusuk-tusuk tuh kalau malam. Dan kadang dia kayak gak sadar gitu. Kalau dia udah ngelukain tangannya sendiri kayak dipukul-pukul, dicakar-cakar. Ya udahlah, si emak fokus lah nih, coba cari tahu apa yang terjadi di tangan kiri. Udah tuh kan dibacain doa segala macem gitu. Dan ini yang aneh, tiba-tiba itu keluar rambut bro. Bukan bulu ya, rambut dari tangan. Wah Rani langsung, "Mak ini apa mak? Tahan Neng, tahan. Sabar, mak tarik dulu ya." Tarik tuh rambut dengan seret. Wow, itu teriak si Rani bro. Allah, sakit. Terus tuh ditarik kan, seret. "Tahan ya Neng, tahan Neng, tahan." Ditarik gitu, des. Pas sudah keluar, ditanya sama Rani, "Itu apa mak sebenarnya?" Dan jawabannya emak nih yang bikin, "What?" gitu kan. Dia bilang, "Kita gak pernah tahu Neng, apa isi hati seseorang." Maksudnya apa gitu kan? Apakah Rani ini kena serangan santet apa gimana? Kok kita gak tahu hati seseorang? Berarti kan ada yang gak suka nih. Ada yang iri lah. Ternyata rambut yang ditarik itu adalah sosok perempuan bro. Dan menurut si Mak benar, ternyata sosok perempuan yang berupa, yang berjelma jadi rambut ini, itu adalah kiriman dari seseorang. Dan sebenarnya targetnya itu ibunya Rani, bukan si Rani. Dan kata si emak, ibunya Rani ini ada temboknya lah, ada yang ngejaga. Makanya malah beloknya ke Rani. Dan emak bilang gak tahu masalahnya apa, tapi yang ngirim ini udah berniat mau ngebunuh ibunya Rani bro. Udah mau ngambil nyawa. Akhirnya setelah rambut ini berhasil dikeluarin dari tangannya Rani, dibuang lah nih sama si emak kan di sungai yang mengalir. Yang kebetulan jaraknya gak jauh tuh dari rumahnya Rani, ada sungai. Setelah proses pembersihan di bagian tangan itu selesai, si emak fokus lagi nih ke bagian kakinya Rani, tepatnya di betis kanan. Dan ternyata kondisinya sama tuh, kayak di bagian tangan. Dimana pas Rani dibersihin di bagian kakinya, tiba-tiba keluar lagi nih rambut dari bagian betis bro. Dan kali ini gak cuma rambut, keluar juga nih pasir. Dan menurut si Mak, pasir ini adalah media buat ngarahin energi negatif langsung ke Rani. Mak tanya lah nih ke Rani kan, di kantor ada yang aneh-aneh gak orangnya? Nah pas ngedenger itu Rani langsung keinget nih sama salah satu karyawan di kantornya dia. Jadi menurut si Rani orang ini baik banget gitu sama dia. Bahkan saking baiknya tiap hari suka dijajanin cemilan tuh si Rani ini. Pokoknya ya perhatian banget gitulah. Sampai orang ini sempat beberapa kali curhat ke sepupunya Rani. Dia bilang kalau orang ini sebetulnya suka nih sama si Rani gitu ya. Laki-laki nih orang. Orang ini juga bilang kalau dia sering banget naik gunung. Tapi sepupunya Rani itu lupa gunung mana yang sering naikin. Pokoknya ya pendaki gitu lah ya. Cuma yang anehnya menurut sepupunya si Rani, dari ceritanya si orang ini tuh biasanya sampai seminggu sekali naik ke gunung itu. Sering gitulah. Tiap minggu pasti naik. Gara-garanya si orang ini bilang kalau dia sering ngunjungin mbahnya dia buat minta kayak suatu ajian. Si Mak bilang kalau kemungkinan besar orang ini memakai semacam media buat bikin Rani tertarik sama dia. Bisa jadi mungkin pelet nih ya kan. Tapi untungnya karena ada sedikit benteng dari leluhur Rani, pelet entah apalah itu jadi nggak ngefek banget ke Rani gitu loh. Singkat cerita, setelah proses penyembuhan itu, Rani ngerasa badannya agak lebih enteng. Tapi Mak bilang lagi, proses penyembuhannya masih belum selesai. Karena Mak bilang masih ada beberapa energi negatif yang mesti dibersihin secara bertahap. Jadi kalau semuanya dipaksain sekaligus dibersihin saat itu juga, takutnya si Rani ini ngedrop. Dan emak ngingetin lagi nih buat Rani supaya lebih hati-hati. Kalau ada yang ngasih makanan, minuman, hati-hati.
Kalau mau makan atau minum jangan lupa baca bismillah, penting itu. Beberapa hari kemudian dilakuin lagi nih proses penyembuhan tahap yang terakhir. Dan di tahap terakhir ini bisa dibilang adalah tahap yang paling serem nih, paling ekstrim. Jadi gini, kali ini si emak benar-benar fokus sama satu tempat yang sering dikeluhin sama Rani, yaitu pinggang. Ingat kan dulu Rani suka ngeluh pinggangnya sakit. Ternyata itu bukan efek dapet atau encok bro, tapi ada sesuatu di situ. Dan sosok yang membuat sakit pinggang ini adalah sosok yang paling licik dan bisa bilang paling kuat. Terus energinya itu suka pindah-pindah. Wah pokoknya nih sosok licin lah. Sebelum proses penyembuhan itu berlangsung, si emak bilang, tolong keluarga-keluarga yang lain bantu doa sama zikir dari rumah masing-masing lah kalau yang nggak sempat ke situ, supaya si emak ini bisa benar-benar kuat nyembuhin Rani. Mulailah nih prosesnya. Seret, bener aja pas bagian pinggang itu diurut, seret, itu keluar batu-batu kecil kayak kerikil dan jumlahnya ini banyak banget. Terus kerikil ini tuh kayak tajem-tajem. Mungkin itu yang bikin pinggangnya jadi sakit. Dan yang lebih gokil lagi, pas batu-batu ini keluar, si emak tuh dia mental bro ke belakang. Kata si emak, batu-batu ini bukan lagi wujud biasa, tapi merupakan wujud dari energi sosok genderuwo. Dan sosok ini adalah sosok yang paling powerful gitu dari semua sosok yang pernah nempel ke Rani. Sewaktu proses pengusiran makhluk ini berlangsung, terjadi lagi nih interaksi antara si emak dan genderuwo ini. Waktu itu sosok genderuwo ini minta mahar kalau dia mau lepas dari badan Rani. Sosok itu nyebutin angka-angka 100, 20, 10, sama 5. Nggak ngerti apa ini, nomor togel kah? Dan menurut si emak, ternyata mahar yang disebutin sama sosok ini duit. 100 tuh ya 100 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu. Mahar itu mesti disiapin terus diserahin ke tempat asal sosok ini, yaitu kerajaan dia. Gimana caranya bro? Kerajaan dia juga kita nggak tahu. Dan emak juga bilang kalau sosok genderuwo ini sebenarnya juga kiriman. Yang dikirim sama seseorang yang dulunya deket banget sama Rani. Tapi nggak tahu kenapa suatu hari ada masalah antara Rani sama orang ini. Sampai akhirnya orang itu benar-benar sakit hati. Dan akhirnya dia tega ngirimin sosok itu buat nyelakain Rani. Selain buat nyelakain Rani, ternyata sosok ini juga punya tujuan lain, yaitu buat menghancurkan rumah tangganya Rani nanti kalau dia udah nikah. Dan saking kuatnya sosok ini, itu rasa atau suhu di rumah itu berubah-ubah. Panas, dingin. Dan itu berubahnya tuh bukan kayak AC pencet mati, panas, bukan. Dingin, gak lama panas, dingin, panas. Akhirnya emak di situ, wah abis bro. Dia kayak, gak bisa desain saat ini juga. Karena emak pasti pingsan. Dia butuh istirahat dulu. Akhirnya diudahin dulu waktu di situ. Dia bilang ke Rani, balik lagi nanti lusa. Dan gak lupa juga si emak minta Rani buat bawa kembang 7 rupa. Dan melati putih yang masih kuncup. Selain itu, Rani juga mesti siapin air beras yang udah diwiritin gitu, yang udah di ngajiin buat ngebersihin bagian dalam rumahnya Rani. Ya udah, Rani ikutin lah apa kata-katanya si emak ini. Singkat cerita, setelah syarat dan mahar semuanya udah disiapin nih sama Rani dan mamahnya, dimulai lagi lah nih proses pembersihan atau bisa dibilang proses ruqyahnya buat nyembuhin si Rani ini. Setelah air wirid, air yang udah di ngajin itu udah diterima sama si emak, air itu dipakai buat nyiram ke seluruh rumahnya Rani, terutama area pintu masuk, jendela, sama pojok-pojok ruangan. Selain rumah itu disiramin air wirid, seluruh area rumahnya Rani itu juga ditebarin sama kembang 7 rupa. Ya mungkin maksud dan tujuannya itu untuk menetralisir aura negatif, katanya sih begitu. Habis itu si emak juga melakukan mediasi lagi buat ngembaliin sosok genderuwo itu balik ke tempat dia. Nah, ketika proses mediasi ini lagi berlangsung, si genderuwo ini awalnya sempat nolak buat pulang tuh. Cuma ketika maharnya dia tuh yang jumlahnya 135 ribu dikasihin, barulah dia mau. Akhirnya sosok ini setuju buat pulang ke tempat dia, entahlah di mana itu. Cuma yang bikin agak susah nih bro, sosok ini minta dipulangin lewat jalur air yang mengalir sebelum tengah malam. Edan minta syarat pula. Kata si genderuwo ini, kalau sampai hal itu nggak dilakuin atau dilakuinnya lewat dari tengah malam, sosok ini ngancem kalau dia bakal netap selamanya di badan Rani. Yang artinya Rani yang asli mungkin udah nggak bakal bisa balik lagi tuh ke jasadnya.
Mamanya Rani sama semua keluarga tuh wah panik lah gitu kan. Karena waktu udah mepet banget nih. Itu udah jam setengah 12 malam. Mau nggak mau, mamanya Rani ini sama sepupunya Rani nyari lah. Di mana nih letak aliran airnya mengalir gitu kan. Atau mungkin dalam pikiran gue yang dimaksud ini sungai. Nah akhirnya ketemu lah nih. Apa yang dimaksud aliran air yang mengalir itu? Bener aja, letaknya itu di sungai dekat rumahnya Rani. Dan ternyata sungai itu mengarah ke aliran sungai Ciliwung. Dan malam itu habis turun hujan. Otomatis ngebuat aliran sungai itu bisa dibilang lumayan deres lah. Akhirnya mamanya Rani setelah dikasih tahu emak syarat-syaratnya kayak gitu, ya udah tanpa basa-basi lagi. Sosok itu entah gimana caranya ya bro. Dimasukin lah ke dalam botol. Dibarengin juga tuh sama duit mahar sama kembang 7 rupa. Dimasukin tuh ke dalam botol. Dan dibuang lah ke sungai yang mengalir itu. Dan ketika botol itu dibuang, Raninya berubah. Yang tadinya dia datar gitu, tatapan kosong, dingin. Mendadak dia, nangis-nangis tuh, dia berontak-berontak. Ternyata usut punya usut, sosok ini maunya Rani sendiri yang buang itu botolnya. Dia nggak mau nih diwakilin sama siapapun. Dia punya Rani yang buang. Wah ya udahlah kan, ini ngerepotin banget emang nih Jin satu ya. Karena mamanya Rani juga udah pengen banget anaknya sembuh. Akhirnya si Rani ini digendong bro, digotong. Dibawa ke sungai yang dimaksud itu. Dan tepat jam 12 malam, botol yang isinya sosok itu berhasil dibuang di sungai itu. Dan nganyut tuh nggak tahu kemana. Dan mamanya Rani bilang, kalau pas dia megang botol itu, wah itu botolnya panas bro. Padahal itu botol kelihatannya ya cuma ada kertas sama kembang 7 itu doang. Tapi panas. Akhirnya setelah semua proses penyembuhan itu selesai, Rani di situ udah mulai sadar, pelan-pelan balik lagi jadi diri dia dan dia ngerasa badannya enteng. Dan rasa sakit di pinggang dia udah bener-bener hilang sekarang. Dan juga di situ rumahnya Rani udah normal lagi tuh. Udah nggak ada energi-energi yang negatif. Tapi tetap si emak ngingetin, rajinin lagi zikirnya, rajinin lagi sholatnya, pokoknya hati-hati. Terutama sama orang yang kelihatan baik nih sama si Rani. Soalnya kata si emak, orang-orang kayak gitu biasanya punya tujuan lain. Habis ngasih wejangan-wejangan gitu ya, si emak kasih tuh air wirid yang baru. Si emak pesen, nanti air wirid ini tolong disiramin ke seluruh sudut rumah setelah maghrib. Soalnya kata si emak, walaupun sebagian besar energi negatif dari rumah itu udah pada hilang, tapi masih ada kayak ya sekian persen kecil-kecil lah. Masih ada tuh aura-aura negatif. Nah, air wirid itu disuruh siramin supaya mudah-mudahan aura negatif itu bisa hilang. Dan bener aja beberapa hari setelah proses penyembuhan itu selesai, disiramin lah tuh air wirid kan ke seluruh sudut rumahnya Rani. Setelah azan maghrib, bener aja nggak lama setelah Rani nyiramin air itu, nggak tahu dari mana, itu tiba-tiba muncul. Kecium bau busuk banget. Pokoknya nggak tahu tuh dari mana asalnya. Dan nggak cuma itu, beberapa botol kosong, botol minum kosong yang ada di rumahnya Rani, itu tiba-tiba wah chaos bro. Awalnya Rani sama mamahnya takutan gitu kan, ini botol nggak ada apa-apa, tahu-tahu pecah sendiri. Akhirnya ditelepon lah si emak kan, buat nanyain ini kenapa kok tiba-tiba botol pada pecah. Dan kata si emak, nggak apa-apa, emang abis disiramin air itu bakal kayak gitu, bakal ada sesuatu yang aneh lah yang bakal terjadi. Dan keluarga Rani ini mesti terbiasa dulu selama beberapa hari kalau ada hal-hal aneh nih muncul. Seminggu kemudian setelah Rani dan mamanya mengalami kejadian aneh di rumah mereka itu, semua alhamdulillah nih balik normal lagi. Gak ada lagi gangguan-gangguan apapun di rumah mereka dan Rani juga bisa dibilang udah sembuh tuh. Tapi masih ada hubungan sama curug itu. Rani cerita kalau ternyata sampai sekarang setiap kali Rani inget nama sosok di curug itu atau nyebut langsung nama lengkap sosok itu Rani langsung ngerasa badannya tuh panas. Bahkan ketika Rani cerita semua ini ke gua, gak lama kemudian si Rani ini drop bro. Mau gak mau dia mesti dibawa lagi tuh ke si emak. Maka dari itu, sebenarnya sosok itu punya nama. Dan nama ini gak boleh disebutin sembarangan. Kalau gue jelasin secara rinci mungkin kalian bakal tahu namanya. Tapi yang pasti, nama sosok ini tuh pernah masuk berita. Adalah satu kejadian pokoknya. Jadi kalau kalian masih penasaran ya kalian bisa searching aja lah sendiri. Dari cerita ini, cari itu di Google. Kalau nggak salah, nih gue kasih clue lagi. Peristiwanya itu di tahun 2011-an. Tapi gini, ya jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah Rani emang bener-bener udah lepas dari sosok itu atau gimana?
Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke? Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita house horror lainnya. Gua Joe. See you on the next story.